Aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan, sampai kapan situasi ini akan berlalu? Tuhan, sampai kapan Engkau mau menghukum kami? Kita bisa mengeluh dan berteriak kepada Tuhan saat ini. Jeritan kita itu bisa bermakna ganda, yakni kita memang sedang di ambang batas ketakberdayaan kita. Kedua, kita bisa sedang berpikir Tuhan sedang menghukum kita. Makna kedua ini seolah-olah Tuhan yang kita minta pertanggungjawaban atas musibah, terutama COVID-19 ini. Entah ada di mana pusat refleksi kita mengartikan jeritan batin kita dalam situasi ini, namun kita berharap bahwa kita tidak sedang menuduh Tuhan sebagai hakim yang sedang mengadili kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini dinyatakan dengan jelas oleh Yesus, "Jikalau seorang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Inilah Injil atau kabar gembira yang dibawa oleh Yesus, bahkan yang ditempuh melalui perjalanan salib, derita, dan wafat. Maka refleksi kita atas peristiwa-peristiwa menyedihkan yang sedang kita alami, terutama masalah virus corona ini, patutlah kita tempuh dengan kemampuan untuk membedakan roh atau yang disebut discernment. Misi Tuhan adalah menyelamatkan kita, bukan untuk menghukum atau mengadili kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus lalu melanjutkan bahwa jika ada orang yang menolaknya dan tidak mendengarkan firman-Nya, ia sendiri sudah mempunyai hakimnya sendiri, yaitu firman yang disampaikan oleh Yesus. Firman itulah yang akan menjadi hakim bagi setiap orang. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari, bahkan di rumah kita sudah ada kitab suci, atau bahkan juga kita menghafal setiap firman Allah yang ada di dalam kitab suci. Artinya bahwa kita sudah mendengarkan dan kita sudah tahu tentang firman Allah yang berisikan kebenaran-kebenaran Allah yang perlu untuk keselamatan kita. Jika kita sudah tahu semuanya ini dan kita tidak mengikutinya, itulah hukuman yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, jangan iri hati, jangan cemburu, jangan ingin akan hak milik orang lain. Namun jika kita bertindak melawan semua itu, itulah hakim kita. Kita sedang berjuang untuk menghakimi diri kita sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang sama sekali tidak, dengan orang yang sama sekali tidak mendengar firman Allah. Ia tidak akan diadili dan dihukum karena ketidaktahuannya. Ia melakukan sesuatu karena ia belum tahu apa-apa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, maka Yesus mengutus para murid-Nya, termasuk kita semua orang-orang terbaptis, untuk mewartakan Injil Allah kepada segala makhluk. Bahwa Allah mau menyelamatkan kita. Allah mau mengembalikan Firdaus yang telah kita hilangkan. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan. Percaya atau tidak akan setiap pewartaan kabar baik yang kita jumpai setiap hari, itu pilihan kita. Jika memilih percaya dan melakukannya, kita sedang membawa diri kita ke dalam belas kasihan Allah
atau keselamatan Allah. Jadi Allah itu adil. Ia tidak sejahat yang kita bayangkan. Selama masa-masa lockdown ini, kita perlu berbenah diri bahwa bumi sedang menyembuhkan rasa sakit yang kita timbulkan karena keserakahan kita membombardir Firdaus titipan Tuhan ini, karena keserakahan kita dan karena ketamakan kita. Ingat, beberapa bulan setelah lockdown diumumkan oleh berita-berita yang tersebar bahwa lapisan ozon mulai menebal kembali dan kutub es mulai kembali membeku. Bumi yang kita bombardir karena keserakahan kita, Firdaus yang telah kita hilangkan kenyamanannya itu, kini sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Semoga kita sadar bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Dengarkanlah Dia adalah jalan menuju keselamatan. Tuhan memberkati kita semua.